gitu loh. Aku tuh lagi kebenaran banget butuh uang 500.000 saat ini juga gitu ya. Di temen ini 500.000 aja ya Allah, nanti sore ya Allah. Kalau baju kami itu kamu jual 500.000 aku bayarin. Katanya gitu teman-teman. Jadi kayak ya Allah, serius gitu ya Allah, pas banget gitu kan. Terus aku bilang Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali ya. Teman-teman, aku doakan teman-teman kan selalu sehat, selalu tenang hatinya, dan semoga teman-teman yang punya tanggungan riba atau tidak riba, yang punya hutang riba atau tidak riba, segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus Allah yang lunasin hutang kita? Karena kita nggak mampu kan, karena kita nggak kuasa kan, karena kita nggak punya kekuasaan kan, karena kita nggak punya kekayaan juga kan buat ngelunasin hutang kita. Segala rezeki yang masuk ke dalam diri kita, segala uang yang masuk ke dalam dompet kita adalah datangnya dari Allah. Maka hanya Allah yang bisa melunaskan hutang kita. Dengan Allah kasih rezeki ke kita bisa ngelunasinnya, ya kan? Gitu. Ya, teman-teman, aku ingin berbagi cerita gimana cara tenang kalau jatuh tempo besok. Kalau jatuh di tanggal bayar besok. Ini bukan sekedar pinjol aja ya, ke semuanya hutang, bisa ke teman, ke rentenir, segala macam. Karena aku pernah, teman-teman, aku tuh punya hutang 500.000 ke temanku sendiri ya. Dan aku tuh nggak pernah ngejanjiin tanggal, tapi aku pernah menjanjikan bulan ya. Aku berjanji buat ngembaliin uang 500.000 yang aku pinjam dari temanku di bulan 2 ya kan. Nah, tetapi dia itu udah nge-WA aku, teman-teman, di tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 2 dia tuh udah nge-WA aku, Ajeng, uangnya mau aku pakai ya tanggal 10. Itu artinya dia tuh nyuruh aku nyiapin uang itu tadi ya, nyiapin uang itu di tanggal 10 karena tanggal 10 mau dipakai gitu katanya. Nah, teman-teman, kenapa aku menjanjikan bulan 2? Maksudnya aku kenapa kok menjanjikan ada waktu di situ gitu kan ya? Karena aku tuh yakin, teman-teman, kalau aku jualan gitu kan ya, pasti dapat uang gitu kan. Ternyata jualanku nggak laku, teman-teman. Kayak aku jualan apa sih? Aku itu jualan baju di Shopee, teman-teman. Jualan baju live gitu loh. Dari yang aku jualin pun bajuku sendiri, teman-teman, baju bekas gitu. Tentunya yang masih layak pakai buat ngantor-ngantor gitu kan. Itu aku jualin 35.000, 45.000 gitu kan. Pikiran aku di bulan 2 itu akan kekumpul 500.000 untuk ngebayar temanku ini kan. Tapi ternyata qadarullah nggak laku, teman-teman, nggak laku. Kayak cuman laku 200.000 doang gitu kan. Itu pun kepotong admin Shopee kan, ya kan. Nah, dari aku nggak punya uang itu, teman-teman, kacau dong aku, bingung dong aku. Aku tuh kayak, ya Allah, gimana ya? Tanggal 10 gimana aku cari uangnya? Masa aku ngutang lagi? Masa aku minjol lagi? Kayak gitu kan. Nah, akhirnya aku tuh tahu, teman-teman, dari kisah-kisah orang yang menghilangkan dirinya sendiri di dunia ini, ya kan? Tahu kan maksudnya, teman-teman? Itu gara-gara hutang, ya. Aku tuh sering ngelihat berita kriminal gitu loh, teman-teman. Banyak kan yang nggak bisa ngelunasin hutangnya, akhirnya dia mengakhiri diri, akhirnya dia ya dengan segala macam itu meninggalkan pesan kayak gitu-gituan kan. Tapi aku nggak mau cepet kayak gitu teman-teman, nggak mau cepet pergi dari dunia ini gitu, teman-teman ya. Dan aku tuh memilih untuk tenang. Yang pertama, aku memilih untuk diam ya. Meskipun aku ada waktu untuk ngebales itu ya, tapi aku nggak bales, teman-teman, karena aku bingung, aku nggak tahu harus ngebales apa, karena aku nggak punya uangnya gitu kan. Cuman aku bales iya, insya Allah gitu aja doang ya. Insya Allah tanggal 10 pasti ada dalam hatiku. Tapi aku bilang ke dianya kayak cuman ya insya Allah gitu aja. Nah, alhamdulillahnya, teman-teman ya, di tanggal 9 itu, di tanggal 9 ini kan hari sebelum gitu kan, sekarang hari besok gitu kan ya. Itu nggak ini, teman-teman, nggak ada uang juga gitu. Padahal aku udah yakin bakal punya uang, pasti tanggal 10 aku punya rezeki, ya Allah, pasti tanggal 10 aku ada rezeki, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kayak gitu. Aku bilangin sama diriku sendiri gitu. Tapi ternyata tanggal 9 itu jualanku masih sama, teman-teman, gak ada yang beli. Bahkan yang nonton tuh kayak cuma 2 atau 3 gitu. Gak laku gitulah ya. Sampai di tanggal 10, teman-teman. Di tanggal 10 yang aku takutkan ya.
Tapi aku takutnya tuh udah nggak seberapa kayak dulu lagi dikejar-kejar pinjol dan bank gitu kan ya. Karena ya mungkin karena ini temanku sendiri, yang keduanya juga nggak terlalu gede juga, cuma 500.000, tapi takut tetap ada ya kan. Tapi nggak setakut itu gitulah ya. Ada, tapi aku tetap optimis teman-teman. Aku bilang sama temanku, mohon maaf ya, ternyata hari ini jualanku tetap nggak laku. Ternyata jualanku hari ini tuh belum ada yang ngebeli. Bisa sabar dulu nggak gitu kan, nanti sore gitu. Di dalam aku bilang nanti sore itu teman-teman, aku tancapkan keyakinan di hatiku ini, ya Allah, aku pasti punya uang nanti sore buat ngebayar temanku. Ya Allah, tolong berikan aku kemudahan ya, berikan aku rezeki ya Allah, agar supaya aku bisa melunasi hutangku di temen ini. 500.000 aja ya Allah, nanti sore ya Allah. Ya Allah, aku tahu Engkau maha menolong, aku tahu Engkau maha mendengar, dan Engkau sedang mendengarkan aku sekarang berbicara gitu. Aku tenang teman-teman, aku tenang ya. Aku sholat zuhur, terus aku baca istighfar 100 kali ya. Aku baca juga Al-Quran, kayak cuma selembar 2 lembar gitu doang aku bacanya. Aku lanjutin baca sholawat teman-teman, sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, kayak gitu doang ya. Dan itu aku lakukan tuh kayak berulang-ulang kali. Aku yakin ya Allah hutangku dipinjal bisa terselesaikan. Aku yakin ya Allah hutangku di bank juga bisa terselesaikan. Aku yakin hutangku yang ini juga pasti akan Engkau selesaikan ya Allah gitu kan. Aku baca sebanyak mungkin teman-teman sampai aku capek ya. Aku tuh selalu bilang kalau aku tuh baca sampai aku capek. Mantepnya memang dibatasin, kayak misalkan 5.000, 25.000 kali sekali, 25.000 sekali kayak gitu kan. Tapi aku seringnya itu nggak aku lihat lagi teman-teman, kayak cuman dia ngalir aja sebanyak apapun gitu. Bahkan aku udah kayak nggak ngelihat lagi tasbih, nggak pakai lagi tasbih, karena aku pengen baca sebanyak itu gitu kan ya. Nah alhamdulillahnya teman-teman, ada ada temen lain lagi gitu kan. Dia tuh dulunya satu kantor sama aku, tapi ya udah resign gitu kan ya, udah resign. Dan dia itu bilang begini, Ajeng, kamu jualan baju di Shopee ya? Baju kamu yang dulu masih ada nggak gitu kan. Dia kan kayak naksir bajuku gitu teman-teman dulu. Pas aku, ya Allah mohon maaf ya, aku agak belibet karena dingin, terus mau gelap juga di sini teman-teman ya. Mohon maaf banget kalau aku cepat banget ngomongnya. Jadi aku tuh punya teman ya, dia itu suka sama bajuku batik gitu kan, batik vintage gitu ya. Dia tuh bilang katanya, Jeng, bagus banget baju kamu gitu kan. Boleh nggak aku beli gitu, berapapun kamu minta aku beli gitu. Tapi karena waktu itu aku masih suka baju itu, dan aku juga masih masih nggak kepikiran soal hutang, dan aku juga nggak punya hutang waktu itu ya, waktu masih kerja ya. Aku nggak bolehin dong temen aku ngebeli baju itu, karena itu baju kesukaan aku juga, baju kesayangan aku juga gitu kan. Nah dia itu bilang ke aku gini teman-teman, Ajeng, kamu jualan baju kamu di Shopee ya, katanya gitu kan. Baju kamu yang itu jual dong gitu, please Jeng, aku pengen banget gitu. Aku tuh nggak nyangka teman-teman, ternyata kita tuh udah berpisah setahunan lebih ya, dia tuh masih suka bajuku itu gitu kan. Nah dia tuh bilang gini, kalau baju kamu itu kamu jual 500.000 aku bayarin, katanya gitu teman-teman. Jadi kayak ya Allah, serius gitu ya Allah, pas banget gitu kan. Terus aku bilang juga ke temanku itu, ini tuh kayak kemahalan 500.000 tuh gitu kan, ini tuh udah bekas gitu kan ya. Terus dia bilang begini, nggak apa-apa Jeng, aku itu suka baju kamu itu memang dari dulu. Aku tahu kamu dulu belinya sekitar 400 ribuan kan, karena aku baju itu PO dari Bangkok gitu teman-teman. Dulu itu kan waktunya di zaman just tip gitu ya. Memang baju itu tuh aku beli di Thailand gitu kan. Tapi bukan aku ke Thailand ya, just tip dari Thailand gitu. Itu aku beli 400.000 nggak nyampe, kayak cuma 370 ribu apa ya. Nah emang segitu. Cuma dia mau ngebelinya 500.000 gitu kan. Terus kayak kebenaran banget, aku kan lagi butuh uang 500.000 gitu loh. Aku tuh lagi kebenaran banget butuh uang 500.000 saat ini juga gitu ya. Dan dia itu ngebeli aku gini teman-teman, udah nggak usah lewat Shopee ya Jeng, lewat transfer aja gitu kan. Dan itu kayak ya Allah, kalau di Shopee kan ada biaya adminnya ya teman-teman ya. Kayak misalkan 500.000 itu kita tuh nerimanya nggak 500.000, tapi terkurangi kan gitu. Nah tapi si temanku ini bilang nggak usah lewat Shopee Jeng, lewat aku langsung transfer aja gitu kan. Ntar kalau aku ke Ngawi, ke rumahku gitu, ntar kalau ke Ngawi aku ambil ya gitu.
Terus aku tuh kayak ya Allah beneran tuh ini gitu kan. Akhirnya di detik itu juga teman-teman ya, itu di sore, bener-bener sore ya, kayak jam setengah 5 atau jam 5 ya teman-teman ya. Padahal aku tuh berharapnya tuh kayak maghrib atau kapan gitu kan, maghrib atau udah mau kayak gini lah suasananya ya, mau gelap gitu kan ya. Tapi ternyata di jam setengah 5-an itu ya, Allah tuh tolong aku teman-teman. Ternyata Allah itu memang suka menolong hambanya itu kadang-kadang tuh di waktu-waktu yang udah mepet gitu. Jadi kayak kita naik gunung tuh, udah di atas banget pasti nanti ada turunan gitu. Udah mepet banget waktunya tuh pasti Allah kasih pertolongan gitu. Udah sesedih itu, sesakit itu, nanti Allah akan kasih pertolongan gitu. Gitu uniknya Allah menolong itu. Nah, saat itu juga aku bilang sama temanku, nggak apa-apa, 500.000 gitu kan. Dia bilang iya nggak apa-apa Jeng, ya udah cepetan sini kirimin nomor rekeningnya, aku lagi di jalan katanya gitu kan. Pas jam itu juga teman-teman, dia langsung transfer pakai m-banking. Itu dia langsung transfer ke aku 500.000 pas. Dan aku pun juga kayak nggak banyak ngelihat di mutasi kode berapa. Sekali dia transfer ke aku, kan aku udah yakin saldoku berarti nambah 500.000. Bukan nambah ya, memang masuk 500.000 karena memang sebelumnya nggak ada uang sama sekali, nggak ada uangnya sama sekali gitu kan. Setelah 500.000 itu masuk ke rekeningku, aku langsung teruskan gitu, langsung aku forward ke temanku tadi yang aku hutangin tadi, yang aku pinjemin tadi loh teman-teman ya. Kayak aku langsung bilang gini, alhamdulillah udah ada uangnya, terima kasih banyak ya, kayak gitu, maaf ya telat gitu. Nah, ini aku mau bilang teman-teman ya, kalau teman-teman tuh ada kayak tanggal jatuh tempo besok atau sekitar 2 hari lagi atau seminggu lagi gitu, teman-teman jangan pernah takut. Jangan pernah berpikir yang enggak nanti gimana ya, nanti kalau didatengin gimana ya, nanti kalau dimaki-maki gimana ya. Jangan pernah takut kayak gitu. Teman-teman harus yakin ya, kita tuh punya Allah. Allah itu mendengar teman-teman. Allah itu melihat aktivitas kita ya. Allah itu tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita yakin dan kalau kita berkeyakinan teguh kepada Allah gitu ya, kalau kita itu percaya Allah tuh pasti akan nolong kita, pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Teman-teman, itu pertolongan pasti datang. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman rutin ya kayak gitu, bertakwa ya kan, berzikir, terus kemudian membaca sholawat gitu, biar cepet doa kita terkabul, biar Allah cepet nolong kita gitu kan, dengan merayu Allah, dengan menyebut-nyebut kekasihnya kayak gitu ya. Teman-teman, amalin ya, amalin. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa baca istighfarnya, jangan lupa baca sholawatnya kayak gitu. Sholat, istighfar, sholawat itu kayak senjata yang ampuh banget, top banget gitu loh teman-teman. Pasti segala kesulitan yang kita alami, segala beban yang kita rasakan setiap hari itu pasti berkurang. Pasti Allah tolong, pasti Allah berikan petunjuk ya, untuk kita bisa ngelunasinya kayak tadi. Misalkan teman-teman punya hutang yang dimana itu harus hari ini gitu kan ya, dan teman-teman gak punya uang, udah ambil wudhu, sholat, baca istighfar yang banyak, dan baca sholawat, berdoa sama Allah yang khusyuk dengan bersungguh-sungguh. Pasti Allah akan menolong kita teman-teman. Pasti Allah ngerespon, gak mungkin enggak. Tapi kita harus tulus, kita jangan buru-buru. Makanya sebelum waktu jatuh tempo, hari-hari sebelum itu, kita itu sudah harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang tidak orang lain lakukan, ya kan? Harus menambah amalan kita gitu, harus menambah spiritual kita gitu teman-teman. Sholatnya ditambah, zikirnya ditambah kayak gitu. Biar supaya biar Allah itu tahu kalau kita itu benar-benar serius gitu, benar-benar pengen ditolong banget gitu. Kalau teman-teman pengen tahu respon temanku tadi gimana sih, kalau misalkan kan tadi aku bilang nanti sore ya gitu, dia balasnya apa? Dia nggak balas teman-teman, dia marah. Dia tuh kayak cuman nandain di pesan aku itu kayak cuman emot kesel gitu loh ya kan, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuman bereaksi emot kesel gitu aja. Dan aku tahu dia lagi marah gitu kan. Nah, aku tuh nggak bisa terpikir ya kalau sampai sore ternyata uang itu nggak ada juga gitu. Tapi yang terpikir di dalam hatiku, yang terpikir di dalam kepalaku adalah Allah pasti ngasih aku uang nanti jam 5 sore 500.000. Dan ternyata beneran kan. Itu teman-teman.
Kita itu harus yakin, kita itu harus percaya, kita itu harus melakukan amalan ya, biar supaya Allah tuh tolong kita. Jangan cuman diam aja, jangan cuman kayak Allah pasti tolong aku yakin kok gitu. Tapi kita lakukan pembuktian ya. Di dalam Islam cinta itu pembuktian. Jadi kalau misalkan kita itu pengen ditolong, pengen dikasih doa kita dikabul gitu, kita buktikan dengan apa? Dengan berdoa ya kan. Berdoa kan maksudnya berdoa tuh ya kita ada gerakan gitu teman-teman, ada usaha untuk bergerak gitu, kayak ambil wudhu, sholat, kemudian berdoa itu kan ada usaha kan dari kita. Terus menggerakkan bibir kita komat kamit dengan terus membaca zikir, itu kan juga termasuk usaha pembuktian kita kepada Allah kalau kita tuh serius gitu dan yakin gitu ya teman-teman, yakin percaya Allah pasti tolong kita. Jadi kalau ada jatuh tempo besok atau tanggal-tanggal mau bayar, jangan pernah takut. Jangan pernah berpikir untuk yang enggak-enggak gitu kan, menghilangkan diri dari dunia ini. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena itu hanya akan menambah kesedihan dan kesakitan kita aja. Ya, teman-teman harus yakin, pasti semua ini bakal lewat, bakal berlalu. Aku juga gitu teman-teman, hutangku dulu banyak, punya tanggungan banyak. Tapi aku yakin Allah pasti tolong aku, Allah pasti bisa melunaskan aku dari segala lilitan hutang ini gitu ya. Teman-teman mohon maaf kalau video ini berisik atau banyak gangguan ya, mohon maaf. Aku membuatnya teman-teman di suhu -1, sangat dingin sekali. Semoga teman-teman selalu sehat dan luas rizkinya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak belibet ya karena dingin sekali. Bye bye.